Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Dwi Suryani SPD MPD selaku Wakil Manajemen Mutu. Yang kami hormati Bapak Mujiono SPD selaku Wakil Kesiswaan. Yang kami hormati Ibu Dewi Rahmatina SPSI selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Sukoharjo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara aksi nyata budaya positif oleh Ibu Dewi Rahmatina, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Pemaparan materi. 4. Tanya jawab. Dan 5. Penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan kepala sekolah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Erna Dwi Suryani SPD MPD. Kepada Ibu Erna Dwi Suryani SPD MPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha atas limpahan rahmat hidayah serta dukungan kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Rahmatina. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita nanti untuk menikmati apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Rahmatina. Kemudian yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Bu Dewi Kusuma, mohon maaf saat ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita bersama ini karena berbagai tugas, yaitu ke Semarang, ke dinas, ke melaksanakan tugas yaitu penerimaan SK. Kita berharap nanti apa yang dibawa Bapak Kepala Sekolah beserta Bu Yanti nanti akan yang terbaik dan membawa kita ke depan lebih baik lagi. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Rahmatina yang sudah mempersiapkan aksi nyatanya yaitu budaya positif, budaya positif. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Dewi nanti akan menginspirasi kita semua, kemudian akan membawa kita semua ke implementasi yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Dewi tadi. Itu adalah sekolah karena Bu Dewi ini mengikuti CGB ini mendapatkan ilmu yang banyak di sana, kemudian ditularkan pada kita bersama dan akan diimplementasikan di sekolah kita. Kami berharap kita semua berharap nanti banyak yang usul Dewi untuk ikut CGB begitu ya. Segera mau Pak Nanang ya, monggo Bapak Ibu semuanya, Pak Nanang, Bu Rumah, ya pokoknya semua ini masih muda semua kok. Ini yang paling tua saya ya Allah. Yang paling tua saya ini ya. Ini saya mohon maaf ini wis tua kok elu-elu gak itu gitu ya. Ya, mari kita bersama-sama untuk belajar. Kalau belajar itu tidak ada tua tidak ada muda gitu. Kita bersama-sama belajar. Kita menikmati apa yang disajikan oleh Ibu Dewi tadi yang sebagai aksi nyatanya dari ilmu yang didapatkan dari CGB tadi. Ya, itu
bersama-sama, kemudian nanti apa yang kita belum tahu, belum jelas karena memang ini baru dibawa Dewi pada kita, ya kalau belum jelas nanti tanyakan monggo Pak Jo. Nanti kita tanyakan biar kita juga pintar seperti Dewi seperti itu. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan, yang kami berharap nanti juga bisa menyusul untuk mengikuti. Ini bisa saya sampaikan. Terima kasih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan pada dua acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Dewi Ramadina. Kepada Ibu Dewi Ramadina kami persilakan. Ya. Terima kasih Bu Dewi Kusumawati atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini ada dua Dewi, kan satu Dewi yang sudah agak lumayan, yang satu yang Dewi yang masih ya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas bantuan panjenengan semuanya dalam mendukung aksi nyata saya kali ini, karena pembelajaran saya pada saat ini sudah sampai di modul 1.4 Bapak Ibu, dan modul 1.4 itu membahas mengenai budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri saja nih. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Meskipun sudah siang menjelang sore, tapi semangat Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Irna Dwi Suryani dan Bapak Mujiono selaku wakil kepala sekolah yang kali ini mewakili Bapak kepala sekolah karena beliau tidak bisa hadir karena ada acara lain, dan yang teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, wali kelas 10 dan 11 SMK Negeri 1 Sukoharjo. Terima kasih kasihnya. Dan baik, kita mulai diseminasi saya kali ini, yaitu mengenai budaya positif Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya kok yang melatar belakangi kok ada istilah budaya positif Bapak Ibu? Jadi begini, di kurikulum Merdeka itu kan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Kemudian kalau misalnya pada tahun-tahun sebelumnya atau pada waktu-waktu yang lalu dalam kita menanamkan karakter kepada siswa itu mungkin masih menimbulkan dampak tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita diajak belajar bersama-sama Bapak Ibu meluruskan agar apa? Agar peserta didik kita ini bisa belajar dengan nyaman, dengan bahagia, kemudian juga tentunya bisa mencapai tujuan pendidikan nasional seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu masih ada istilah hukuman, masih ada istilah sanksi seperti itu, diharapkan saat ini tidak ada istilah itu lagi. Baik, lanjut Bu Dewi. Nah, capaian yang diharapkan pada saat kita mempelajari budaya positif ini adalah yang Bapak Ibu memahami konsep pendidikan menurut Belajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi filosofi Belajar sudah kita pelajari di 1.1 dan alhamdulillah ada beberapa Bapak Ibu guru yang kemarin juga ikut aksinya tadi 1.1.
Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, ya, untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru diharapkan memahami peran untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ada tiga capaian yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada tiga pertanyaan Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Tidak apa-apa. Jadi tidak harus setuju semua dan tidak harus tidak setuju. Ini yang pertama nih Bapak Ibu, tadi ya yang kita sebut di awal ada hukuman misalnya. Di situ ada pernyataan Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ini menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Yang tidak setuju siapa Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti setuju semua nih. Oke. Hukuman Bapak. Jadi misalnya anak terlambat terus kita minta putar lapangan 10 kali. Kira-kira mendisiplinkan anak apa buatan Ibu? Oke, Bu Yunita. Bagaimana Bu? Menurut saya tidak setuju dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin lebih kepada kesepakatan atau digantikan dengan konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Baik, ini kalau yang tidak setuju. Jadi Bu Yunita tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bisa diganti dengan kesepakatan atau konsekuensi. Seperti itu. Oke, kita ada yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus pokoknya kesalahannya, pelanggarannya apapun dikasih hukuman itu. Setuju atau betul Bapak? Tidak. Nah, Bu Yunita tidak lagi, tapi yang lain setuju. Tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa. Kita di sini bersama. Baik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Bu Widayati setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke, nah setuju. Yang lain pripun? Setuju. Penghargaan meningkatkan motivasi. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan penting tidak kita bahas di sini, tapi nanti akan kita bahas di depan selanjutnya. Baik, lanjut. Baik Bapak Ibu, materi ini ya di awal kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa sih disiplin positif itu? Lanjut. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini kita itu diajak untuk bergeser, ya, dari pemahaman paradigma lama ke paradigma baru, khususnya terkait dengan makna disiplin itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu kegiatan, Bapak Ibu bisa mencobanya. Kita mengepalkan tangan, kita ini seolah-olah menggenggam sesuatu itu yang mungkin kita berikan kepada orang lain, itu misalnya. Atau mungkin kita bisa berikan ke orang lain atas seizin kita. Coba Bapak Ibu misalnya panjenengan memegang apa,
kemudian teman Anda atau mungkin siapa yang duduk di sebelah Anda mencoba untuk membuka tangan Anda ini, apa kira-kira reaksi dari itu? Bagaimana Pak Jim? Pak Jim itu punya sesuatu nih, digenggam erat, tapi Pak Vicky memaksa untuk membuka ini, untuk mengambil itu tadi. Bagaimana Pak Jim kira-kira? Boleh tidak dibuka oleh Pak Vicky, Pak Jim? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa Pak Jim tidak boleh, kok pelit amat? Ya, karena yang saya pegang itu berarti yang saya pegang dan tidak boleh dibuka oleh teman saya, itu berarti sesuatu yang bagi saya bisa rahasia, bisa sifatnya pribadi, bisa sifatnya sangat privat. Kalau itu sifatnya umum dan bukan konsumsi pribadi, mungkin jangankan diminta, mungkin sudah saya buka tangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jim. Ya, jadi memang ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama kita tetap akan mempertahankan. Tapi kemungkinan yang kedua, Pak Vicky bisa membuka tangannya Pak Jumanto, tapi sebenarnya dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ya ketika Pak Jumanto mengizinkan, ketika Pak Jumanto itu rela, gitu ya Pak Jaya? Iya, ketika Pak Jumanto itu rela. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan konsep kedisiplinan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau paradigma lama, ya kita bisa lihat di situ. Yang pertama, pemahaman lama kita itu guru itu bisa mengontrol murid. Pokoknya bisa, ya. Pokoknya bisa. Gitu. Murid harus menuruti semua kehendak guru. Pokoknya bisa. Sama, mungkin orang tua juga berupa itu. Pokoknya bisa mengontrol anaknya sepenuhnya. Anak harus manut sepenuhnya kepada orang tua, menuruti apapun orang tua. Orang tua tanpa peduli bahwa anak juga punya kemauan atau punya kebutuhan sendiri yang harus didengar oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, ada anggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan dapat menguatkan karakter. Jadi ketika mungkin kita menganggap akan menguatkan karakter anak, membuat anak merasa bersalah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada anggapan bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ada anggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumanto. Mungkin Pak Jumanto, Pak Vicky bisa membuka tangannya Pak Jumanto ketika Pak Jumanto merelakan. Artinya Pak Vicky tidak bisa memaksa Pak Jumanto untuk membuka tangannya Pak Jumanto. Nah, ini sudah tidak putus-putus lagi. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita itu ketika di perguruan tinggi mungkin dalam psikologi belajar, termasuk saya dalam psikologi pendidikan, itu yang kita kenal itu teori stimulus respon. Gitu betul. Teori stimulus respon. Teorinya siapa Bapak Ibu? Thorndike ya. Teorinya Thorndike ya. Stimulus respon yang dia percobanya pada anjing itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ya di kurikulum Merdeka ini kita diajak untuk mengenal adanya teori kontrol atau teori pilihan. Ya, itu bisa kita bandingkan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Pada teori kontrol
kita diajak satu, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dua, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang tidak baik. Pada dasarnya juga ada tujuannya, ada alasannya. Jadi kenapa anak kita membolos, kenapa anak kita terlambat, pasti dia punya alasan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya murid kita sendiri yang bisa mengontrol murid kita, yang bisa mengontrol dirinya. Artinya apa? Diharapkan nanti muncul motivasi internal. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita diharapkan mengajak murid untuk berkolaborasi, untuk membuat konsensus atau tadi yang disampaikan Bu Yunita, membuat kesepakatan. Kalau siswanya Bu Yunita terlambat pada saat jamnya Bu Yunita, kira-kira apa nih kesepakatannya? Itu ya Bu Yunita ya. Nah, kemudian model berpikir menang-menang. Jadi pada teori kontrol kita diajak mencari solusi yang win-win solution, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, pada disiplin positif ini ada beberapa teori yang mendasari Bapak Ibu. Yang pertama teori kontrol yang tadi itu, ya. Kemudian di sini ada pada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini diharapkan anak bisa belajar makna disiplin. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar bisa mencapai tujuan yang mulia, yaitu memegang teguh nilai mencapai sesuatu berdasarkan apa yang diinginkan, berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Contoh, kejujuran. Nah, anak diupayakan dibangkitkan agar termotivasi dari dalam mulai kejujuran, bisa melaksanakan kejujuran itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan tadi. Jadi Pak Jumanto itu membuka tangannya karena memiliki alasan. Okay. Nah, ini didasarkan pada teori motivasi Bapak Ibu. Ada dua, motivasi eksternal dan internal. Internal itu yang berdasarkan dari luar. Misalnya, satu, menghindari hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi, kalau anak didik kita berperilaku melakukan sesuatu masih berdasarkan pada menghindari hukuman ataupun mengharapkan diberi imbalan, berarti masih motivasinya eksternal. Tapi yang ketiga, ada kita berperilaku itu dengan tujuan untuk menghargai diri kita dan orang lain. Berarti motivasinya sudah motivasi internal. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu apa? Banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini, ya, di kurikulum Merdeka itu ya profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai universalnya. Kemudian, nah, posisi guru ada di mana Bapak Ibu? Pada penerapan disiplin positif, posisi guru itu ada di mana? Yang pertama, apakah kita nanti memilih sebagai penghukum? Yang pertama. Yang kedua, apa kita memilih sebagai pembuat rasa bersalah? Ya. Yang ketiga, apa kita memilih sebagai teman? Yang keempat, apa kita memilih sebagai pemantau? Yang kelima, apa kita memilih sebagai manajer? Jadi yang ideal yang ideal
yang manage. Tetapi kan tidak mungkin, ya. Tentu kita bisa berpindah-pindah pada posisi tersebut, tapi diharapkan tidak pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Efeknya jangka panjang, Bapak Ibu. Anak pasti akan mengingat karena itu menyakitkan, karena itu membuat trauma. Bayangkan kalau anak kita dia tidak pergi kemana-mana, kita turun di dalam kamar, pasti dia akan trauma dan akan ada hal negatif yang bisa dilakukan di dalam kamar tersebut. Itu misalnya kalau anak kita. Jadi kalau bisa kita bergeser dari teman pemantau manajer seperti itu. Ya, kalau pemantau itu kan berdasarkan aturannya anak sekolah itu bagaimana, seperti itu. Masuknya jam berapa? Kok kamu datangnya jam segini? Itu pada pemantau. Tapi kalau pada manajer memang lebih bijaksana lagi. Jadi kita mengajak anak untuk melihat keyakinan universal tadi kalau yang manajer. Kemudian ya, kenapa perilaku anak itu muncul? Tadi kan dikatakan perilaku itu ada tujuannya, Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa atau alasannya apa? Alasannya ya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ini makna disiplin. Oke. Kalau saya baca di modul itu, ternyata saya itu selama ini memaknai disiplin itu salah kaprah. Disiplin itu kalau saya sekarang ini, kalau saya dulu saya maknanya pokoknya disiplin itu kaitannya dengan ada sanksi, ada tilang gitu ya. Padahal di sini makna yang sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi sinau, Ibu, disiplin itu artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, yaitu tadi nilai-nilai universal. Itu. Nah, pada umumnya orang Indonesia memahami disiplin itu yang bawah itu, Bapak Ibu. Makanya itu saya beri merah, bintang merah. Oke, mau lanjut. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Di sini nilai-nilai kebajikan universal itu yang bersifat positif, Bapak Ibu. Manusia merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai universal bersifat lintas bangsa, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang yang lain. Ya, jadi itu nilai-nilai kebijakan universal. Nah, untuk pelajaran kita nilai kebajikan universalnya apa, Bapak Ibu? Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin dicapai. Ya, setiap peserta didik ini diharapkan nantinya menjadi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jawabannya panjang sekali, Bapak Ibu. Berakhlak mulia itu jawabannya panjang sekali. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini. Mandiri ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara salah satu ciri orang yang merdeka adalah mandiri. Artinya apa? Tidak diperintah oleh orang lain dan cakap memerintah dirinya sendiri. Murid kita diharapkan seperti itu. Karena apa? Sudah memiliki tadi motivasi internal.
berdasarkan keyakinan universal. Sholat misalnya tidak usah diperintah, tapi begitu mendengar adzan dia langsung berangkat ke masjid misalnya semacam itu. Memasukkan baju tidak usah diperintah, tetapi ya memasukkan baju. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu kalau misalnya berpakaian rapi. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini masih ada teori motivasi penghargaan hubungan. Ini terkait pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia, ya tadi ada 2 motivasi, eksternal dan internal. Jadi kalau murid kita marah pada kita karena takut dihukum, berarti motivasi eksternal. Tapi kalau murid kita datang tepat waktu karena dia merasa apa tadi? Menghargai diri sendiri, menghargai temannya, itu berarti sudah motivasi internal. Ya, seperti itu. Mohon maaf ini saya mengikuti CPP Bapak Ibu. Ya, insya Allah motivasi internal. Saya ingin belajar apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu isinya apa. Karena apa? Anggapan selama ini merdeka semaunya sendiri nah gitu. Terus saya jujur itu saya penasaran. Jadi insya Allah motivasi internal. Oke, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan kebaikan biar dipuji orang berarti kita belum merdeka. Tapi kalau kita melakukan kebaikan insya Allah dengan ikhlas berarti kita sudah merdeka. Melakukan sesuatu apa tadi atas dia cakap memerintah dirinya sendiri. Motivasi internal. Ngantuk Bapak Ibu? Betul. Kalau ngantuk berdiri sebentar. Tepuk 1, 2, 3, 2, 3. Ya berarti tidak ngantuk. Terima kasih. Ya. Lanjut. Kemudian ini yang ketiga, penghargaan dan hukuman. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita belajar di sini ini, ternyata penghargaan itu levelnya hampir sama dengan hukuman. Ya, apalagi kalau untuk anak-anak yang sudah seperti murid kita di sini ini kan sudah beranjak dewasa. Apa iya dia itu harus memasukkan baju ketika kita kasih bintang? Begitu terus, kalau tidak dikasih bintang dia tidak mau memasukkan baju. Mungkin kalau bagi anak TK masih agak dipahami ya. Tetapi kalau bagi anak-anak kita itu berada di mereka itu sudah di remaja akhir, sudah mau dewasa awal. Ya, berarti saya kira untuk penghargaan apalagi setiap bisa menjawab kita kasih silver queen. Besok kita kasih apa? Apalagi terus yang dapat hanya itu saja. Yang lain jealous dong, ya, yang lain cemburu dong, kan begitu. Jadi menurut teorinya Alvin itu penghargaan itu agak selevel dengan hukuman Bapak Ibu, hampir sama dampaknya. Cuma kalau hukuman itu negatif, jangka panjang dan itu menimbulkan trauma luka yang mendalam gitu ya. Tapi kalau penghargaan itu efeknya itu cuma jangka pendek. Sedangkan mungkin dia bisa tertib, tapi kalau nggak dikasih penghargaan dia nggak akan tertib. Ya, misalnya seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu, maaf nih kalau tidak kelihatan. Ini saya copy asli dari mobilnya. Oke. Jadi kalau penghargaan ini bisa menurunkan kualitas, ini berdasarkan penelitian nih Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang ketiga ini saya setuju sekali, penghargaan mengurangi motivasi internal. Begitu. Nah yang tadi mematikan kreativitas, ya bisa jadi karena kalau tidak dihargai dia nanti tidak mau bikin, nah misalnya semacam itu. Bahkan bisa juga dikatakan merusak hubungan. Nah, seperti tadi yang dapat silver queen itu saja akhirnya temannya iri, gitu. Nah terus gimana kita mau mengapresiasi anak? Kan kita harus memberikan apresiasi. Nah ini ada contohnya Bapak Ibu, memberikan apresiasi. Lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi kita membentuk program kebajikan. Dalam hal ini memberikan apresiasi. Apresiasi tidak hanya bagi yang berprestasi dalam akademik, tapi termasuk dalam sikap dan perilaku mereka. Dan kita di sini memberikan apresiasi berdasarkan perubahan pada proses. Contoh, lanjut. Nah di sini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini sudah masuk pada termasuk apresiasi. Kapan nih Bapak Ibu guru melihat? Oh, pada saat siswa kita menolong murid baru di kelas, misalnya kayak gitu. Jadi disampaikan secara pribadi saja, gitu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Atau misalnya kalau ada anak maaf ya, yang suka telat sekali mengumpulkan tugas. Pokoknya terus. Nah ini terus bagaimana? Ya kalau ketika dia bisa mengumpulkan tugas agak tepat waktu, hampir telat gitu ya, hampir telat berarti kan sudah ada kemajuan. Yang kita beri apresiasi. Alhamdulillah, terima kasih kamu sudah ada kemajuan. Jadi apresiasi kita tidak hanya diberikan kepada yang ranking 1. Ya nanti yang ranking 1 tetap kita buatkan apa sertifikat, nah kayak gitu kalau ada. Tapi ini sudah tidak ada rankingan nih. Dan Bapak Ibu kalau lomba bagaimana ya? Kalau lomba itu kan main, kalau lomba itu memang kompetisi dan memang ya kejuaraan ada hadiahnya, itu memang lain kalau lomba. Tapi ini maksudnya adalah dalam lingkup kita di sekolah sehari-hari. Jadi jangan sedikit-sedikit ngasih silver queen, waduh 17.000 kali 5 dalam sehari berapa itu gitu. Lanjut Bapak Ibu, nah ini tadi yang disampaikan Bu Yunita ya. Jadi kalau bisa jangan hukuman, tapi apa? Konsekuensi ya, berdasarkan kesepakatan kita. Dan konsekuensi itu berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman itu cenderung dari kita, sepihak dan itu menyakitkan dampaknya itu. Tapi kalau konsekuensi ini bareng-bareng disepakati dan terkait dengan hal ya yang dilanggar itu tadi, menumpahkan minum di satu meja ini, ya dia berarti tidak harus membersihkan satu kelas, tapi cukup ngepelnya itu cukup satu meja. Begitu. Telat pelajaran olahraga nih, push up 10 kali. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Tinggal kesepakatan awal bagaimana? Ya, kalau push up 10 kali di pelajaran olahraga itu masih ada
relasinya. Tapi kalau di pelajaran saya APK nggak ada relasi. Kalau di saya berarti masuk hukum. Begitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan, meskipun itu sudah kesepakatan, kalau itu kurang bagus, ya jangan kita loloskan. Yang terlambat 10 hari berturut-turut diminta untuk membersihkan kamar mandi saja, Bu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus meluruskan. Itu masuknya pada hukuman Bapak Ibu. Meskipun itu disepakati anak satu kelas, berarti kan kita mendorong anak-anak satu kelas untuk menghukum anak itu. Ini kita tidak boleh. Membersihkan tumpahan air di meja, oke, konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Nah ini, diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke, push up 15 kali karena tidak pakai masker, tidak boleh. Lanjut. Nah ini tadi ya, kalau konsekuensi itu seperti apa, kalau hukuman itu seperti apa, ya konsekuensi itu intinya anak sudah paham begitu, kemudian bisa menumbuhkan anak untuk belajar mematuhi aturan, ya mendorong untuk membentuk konsep diri yang baik, begitu. Kemudian meskipun dia kehilangan hak, tapi dia dibuat nyaman. Gitu. Tapi kalau di hukuman itu ada rasa dipermalukan, kenging dan lain sebagainya. Itu kalau hukuman. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada 5 posisi kontrol guru ya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Diharapkan kita kan idealnya jadi manajer, tapi ya saya pribadi itu juga jarang sekali berperan sebagai manajer, ya mungkin sekali 2 kali ya. Konseling itu ya kadang-kadang ada rasa kok tidak paham fungsi ini anak gitu ya, kok tidak muncul toh idenya kayak gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita terus balik lagi ke posisi apa tadi, pemantau. Aturannya piye kan harus begitu ya, balik lagi ke sana menjadi pemantau ya. Tapi paling tidak kita bergeser teman, pemantau, manajer, tapi jangan sampai penghukum. Kalau penghukum nanti ditanya panjang pelanggaran HAM dan lain sebagainya ya, karena ini anak-anak gitu. Nah di sini Bapak Ibu, ketika kita menangani anak yang dalam tanda kutip perilakunya kurang pas, kalau saya disebut salah tidak bisa, tapi perilakunya itu kurang pas. Nah kita bisa melakukan yang namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu anak itu dikembalikan. Restitusi itu kan mengembalikan. Jadi dikembalikan identitas dirinya, dibuat menyadari kesalahannya, diajak untuk memikirkan solusi, kemudian dikembalikan ke kelompoknya, dalam artian ya ke kelasnya tadi, dalam kondisi yang nyaman. Oke, itu restitusi. Lanjut. Nah, yang ideal ini Bapak Ibu, yang ideal itu disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau yang tadi hukuman itu hanya akan membuat mereka yang sakit hati, terngiang-ngiang gitu ya, terngiang-ngiang. Tapi ini kita berusaha untuk konsekuensi ataupun restitusi. Anak diajak menentukan pilihan, karena tadi manusia merdeka itu berdaya dalam memilih. Dan kita ini di sini sesuai modul 1.1 kemarin, semua anak punya potensi, ya Pak Nanang ya. Semua anak punya potensi. Guru menebalkan potensinya yang masih sama. Jadi tidak ada anak yang dalam tanda kutip itu jelek atau bagaimana, tidak ada.
Tapi semua anak memiliki potensi untuk menjadi baik, untuk berubah. Entah kapan berubahnya. Mungkin perubahannya hanya 1 derajat, hanya 2 derajat, mungkin seperti itu. Tapi insya Allah ada potensi untuk menjadi baik itu. Ini. Jadi dengan adanya restitusi, murid kita ajak untuk memilih yang baik itu mana, menentukan pilihannya. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Murid diajak belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Apa sih yang menjadi alasan kok kamu membuli? Apa sih tujuan kamu membuli si A? Ya saya senang aja, bro. Kan puas gitu kalau melihat dia nangis gitu. Nah, tapi kamu kan kira-kira kan bisa mewujudkan kesenanganmu itu dengan tindakan yang selain membuli. Misalnya apa nih? Oh ini nanti mungkin dia akan muncul. Ya, temennya nilainya jelek di EC, tapi soalnya di sini enggak. Tapi kadang-kadang di SD masih begitu, ya toh. Aku untuk sama, aku untuk 6, itu sudah enggak bagus. Nah, anak ini puas membuli temennya yang dapat 60 tadi. Nah, bagaimana dia kita ajak ya melakukan sesuatu yang baik, tapi sama-sama memenuhi kepuasannya itu tadi, biar dia puas. Ya, jadi restitusi begitu Bapak. Nah, anak-anak belajar keyakinannya apa yang kamu yakini, kebajikan universalnya dengan apa? Oh, saling menghormati dan menghargai. Nah, kira-kira kamu membuli, apakah sudah menunjukkan menghormati dan menghargai? Oh, belum gitu ya. Kayak film pendek pramuka yang kita lihat tadi malam itu ya, Bapak Ibu ya. Keren itu. Jadi toleransi, ya, sama bullying, anti bullying. Gitu. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi, Ibu. Ciri-ciri restitusi di sini anak itu bukan menghapus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan, belajar memperbaiki diri itu. Kemudian diajak memperbaiki hubungan. Tadi itu ada konflik tadi ya, memperbaiki hubungan. Kemudian di situ kita tawarkan keyakinan kelas tadi, bukan memaksa. Apa harapan kita? Dia punya motivasi, dia bisa memilih dan dia punya motivasi internal. Harapan kita itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, menuntut anak untuk merenung, untuk merefleksi. Yang saya lakukan tadi berarti salah, berarti kurang. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya tadi apa? Oh, rasa kasih sayang dan diterima misalnya. Ya mungkin dia memang kurang diterima di lingkungannya, apakah di lingkungan rumah atau di sekolah. Nah itu kita itu. Nah, selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi dan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita kembali bukan mengucilkan. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan sudah ada konsekuensi gitu ya. Nah, dari konsekuensi kita ubah ya, kita mengajak siswa di kelas. Ini memang harapannya kita nanti bisa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke. Kita ajak murid untuk membuat keyakinan
kelas. Dari peraturan yang kemarin mungkin masih bersifat negatif dengan kalimat negatif, kemudian diubah ke kalimat positif, masih berupa peraturan dan konsekuensi, gitu. Kemudian kesepakatan dan konsekuensi, kemudian kita sarikan apa nilai-nilai universalnya sehingga bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Misalnya ada peraturan tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat berarti masih kalimat negatif. Terus kita ubah Pak Ibu menjadi kalimat positif. Pripun Dewi? Tidak boleh terlambat. Datang sebelum jam 7. Tidak boleh terlambat. Kalimat positifnya datang sebelum jam 7. Ini berarti kesepakatan. Konsekuensinya ditentukan. Nopo? Konsekuensinya kalau datangnya lebih dari jam 7. Oh, mungkin nanti apa bisa. Ya. Kemudian keyakinannya apa? Nilai universalnya apa nih dari tidak datang tidak terlambat atau datang sebelum jam 7? Nilai universalnya adalah kedisiplinan atau berkomitmen. Salah satunya itu. Tidak bercanda pada saat pelajaran. Tidak bercanda pada saat pelajaran. Berarti masih negatif. Ini peraturan kelas yang lama nih. Terus kita ajak anak untuk membuat yang positif. Apa? Bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Bersungguh-sungguh, nilai kebajikannya apa sih bersungguh-sungguh? Ya berarti berkomitmen atau mungkin kedisiplinan. Seperti itu Bapak Ibu. Darahnya keyakinan kelas dan diharapkan kita nanti bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan murid kita di kelas masing-masing. Nanti insya Allah kita, kalau saya sudah berencana hari Kamis Jumat nanti membuat kesepakatan sekolah ya Pak Uzi bersama anak OSIS karena dulu sudah ada rekapannya, tapi konsekuensinya yang belum ada. Jadi dan belum diubah ke kalimat positif. Jadi nanti saya Pak Muji, staf kesiswaan dan staf BK insya Allah membuat keyakinan sekolah dan kesepakatan sekolah. Terus Bapak Ibu wali kelas nanti bersama siswanya di kelas membuat keyakinan kelas. Pokoknya intinya kita mari berpikir positif. Nah, kita tertular jadi positif. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini contohnya. Nanti kalau caosi PPT saya set nanti ya. Nah, di situ. Nah, keyakinannya berarti tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan. Kalau pakai masker itu berarti kesehatan. Ketika sakit memakai masker misalnya, berarti itu kesehatan. Menjaga lingkungan kebersihan kelas berarti tentang bersih. Memakai perhiasan sewajarnya berarti kesederhanaan. Seperti itu. Kan kalau kita peraturannya lama tidak boleh memakai perhiasan berlebihan ya Pak Uji. Nah, berarti memakai perhiasan sewajarnya juga positif dan keyakinannya adalah apa yang kita ajarkan kesederhanaan. Gitu. Jadi nanti anak-anak insya Allah akan positif pikirannya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah ini kebutuhan kita. Ya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan kita itu ini. Apa? Satu, bertahan hidup, makan, minum, ya, mempertahankan diri. Ada hujan berarti ngiyup, pakai payung berarti itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, tidak dicuekin.
tidak dibully, ya berarti kasih sayang. Penguasaan itu misalnya pada materi kelas. Makanya kalau bisa kita kan tidak menunjuk si A si B, tapi yang pertama adalah kita siapa yang akan berpendapat, karena saya yakin mereka itu punya kemampuan itu, pokoknya punya kebutuhan untuk penguasaan, untuk muncul. Kemudian kesenangan itu tadi, ketika bercanda, belajar bercanda, berarti dia kesenangan. Nah, ini harus di manage, harus diatur. Bercandanya berarti nanti ketika istirahat seperti itu diatur. Kemudian pokoknya bebas. Semua orang itu sebenarnya mungkin pengen bebas, nggak mau diatur-atur gitu. Itu kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, posisi kontrol guru tadi sudah saya terangkan di awal, sudah kita bahas. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, mudah-mudahan kita tidak berada di area ini Bapak Ibu. Ini area gelap ini. Area gelap. Tapi kalau posisi teman sesekali mungkin masih boleh, namun kalau kita sebagai posisi teman terus, anak nanti bisa kurang menghargai guru. Ya, ayolah, kan kemarin guru sudah ini ya, itu sebagai teman. Tapi ya mungkin sekali waktu. Tapi kalau sering banget nanti anak kurang menghargai kita, karena anak harus tetap menghormati guru. Ini ditekankan di kurikulum merdeka. Anak harus menghormati guru itu, karena kita tadi saling menghargai, saling menghormati. Lanjut. Ini sudah kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bergerak di antara ini posisinya. Ya, jadi tidak yang di penghukum dan membuat rasa bersalah gitu. Jadi kita sama-sama untuk memperbaiki kira-kira apa yang kurang dalam diri kita gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada restitusi. Nah, gimana kalau kita mempraktekkan segitiga restitusi? Nah, di sini Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau panjenengan semua mungkin menghadapi siswa atau murid yang berperilaku kurang pas, bisa melakukan teknik segitiga restitusi. Bagaimana tekniknya? Bagaimana tahapannya? Di sini ada contohnya. Lanjut. Dan Bapak Ibu bisa praktek. Kalau mau praktek, monggo. Saya persilakan. Kalau mau di luar forum ini juga silakan. Gampang Bapak. Saya juga sudah praktek dengan 2 siswa. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi anak itu kan mesti kan sebenarnya kan seseorang yang gagal ya kalau sudah melakukan kesalahan itu. Tapi kan kita stabilkan identitasnya, kita kembalikan. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Tapi kita sebagai manusia, masa kita akan berubah pada kesalahan yang sama? Yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Itu kalau menstabilkan identitas. Masih ada kata-kata yang lain Bapak Ibu yang bisa dikembangkan. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini tadi sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi? Kira-kira kamu kan mesti punya alasan kenapa tadi membuli Devi. Kira-kira apa alasanmu? Ya saya senang aja Bu, karena saya tuh gemes sekali. Devi itu diberi pertanyaan yang mudah saja tidak bisa menjawab, kan saya gemes sekali. Lalu saya ngomong senang. Nah, terus sadarkan, berarti kebutuhannya ada kesenangan.
aman. Nah, kira-kira bisa tidak menyalurkan kesenangannya itu dengan hal yang positif. Oh, saya mungkin akan mengajak Dewi belajar bersama agar kalau ditanya tentang pelajaran dia akan lebih siap. Oke, misalnya kayak gitu. Kemudian pada tahap yang terakhir menanyakan keyakinan, nah ini tadi. Yuk kita lihat, kita ingat-ingat lagi. Kira-kira apa sih keyakinan kelas kita yang kemarin kita sepakati? Oh, saling menghormati dan menghargai. Dan kamu sudah menunjukkan apa belum itu? Belum, Bu. Kalau saya berarti saya tidak menghargai. Terus solusinya apa? Anak-anak diajak berpikir solusinya bagaimana? Yaitu tadi, satu, minta maaf, dua, mengajak belajar bersama agar nanti lebih siap ketika ada tes matematika. Jadi, insya Allah ini sudah slide keren-keren. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, tepuk tangan untuk panjang semuanya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin ada pertanyaan satu. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Witayati, Bu. Untuk kurikulum merdeka ini ya rasa keterikatan dari guru, karena untuk mendidik anak ternyata tidak bisa berbuat sesuai dengan maunya guru. Gitu. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana caranya mendidik anak yang sifatnya melawan dengan diam. Oke, terima kasih. Berarti kan kalau mau dihukum pun juga diam ya, Bu ya. Ya, guru tidak boleh menghukum. Oke. Ya, itu memang kalau saya ungkapan guru tidak boleh menghukum itu memang saya setuju, Bu. Karena apa? Jelas itu nanti akan melanggar undang-undang, ya, melanggar HAM, gitu ya. Tidak boleh menghukum memang, dan hukuman itu kan memang tadi dampaknya itu negatif. Tapi bagaimana dengan anak yang tapi dengan cara yang diam begitu nih? Ketika ditanya tidak mau menjawab. Sudah pernah ditanya mau alasannya menjawab asal? Atau sudah pernah ditanya maunya apa? Sudah pernah berkolaborasi dengan yang lain? Itu boleh. Berarti begini Bapak Ibu, kita itu di sini tidak sendirian mungkin. Jadi ketika mungkin kita merasa sudah mau menyerah bendera putih, ya bendera putih, kita mari berkolaborasi. Bisa jadi dengan yang lain mungkin mau terbuka. Banyak juga anak itu dengan saya tidak mau cerita, tapi nanti dengan Pak Miki bercerita, misalnya kayak gitu. Tidak apa-apa. Kadang-kadang diamnya mungkin hanya dengan Bu Witayati, tapi dengan yang lain mungkin mau bercerita. Seperti itu. Jadi kita memang jangan sampai kita menghukum, itu yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Masih ada yang lain? Sabar ya, Pak Nana? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, saya berterima kasih karena sudah menyampaikan kembali. Ternyata sebenarnya mendidik anak dengan mendidik anak kandung itu sama sebenarnya. Karena gini, saya punya pengalaman seperti ini. Anak saya ini saya berikan sesuatu peraturan bagi masyarakat, akan saya berikan hadiah. Efeknya adalah dia ini kalau tidak diberi hadiah,
maka dia tidak akan melakukan. Makanya saya tadi, ini berarti saya disadarkan kembali. Nah, maksud saya adalah yang pertama, gimana ya, anak yang sudah terlanjur kemudian apa-apa mengharapkan reward gitu ya. Bahkan sempat hal yang wajibnya dilakukan sendiri itu ya namanya dia ya mau gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya tadi ketika dijelaskan tentang guru itu jangan sampai mengambil posisi membuat anak merasa bersalah. Kemudian saya berpikir ya, anak ini gimana caranya dia untuk bisa tahu kesalahannya. Ternyata disambung di restitusi. Nah, kasus yang pernah saya alami adalah saya pernah mungkin Bu Dewi juga sudah pernah ini ya tak ceritain. Jadi ada anak yang kemudian kata-katanya kasar. Saya tanya, kenapa kamu kalau ngomong kayak gitu? Ya, mau gimana lagi? Bapak ibu saya seperti ini. Saya konfirmasi ke orang tua seperti itu dan bahkan teman-teman yang juga, oh ini bahasanya seperti ini. Nah, maksud saya adalah ketika restitusi yang mungkin saya lakukan itu saya nggak tahu itu restitusi itu tidak berhasil. Apakah restitusi saya yang salah ataukah memang ada solusi yang lain gitu? Menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang, ini pertanyaan yang berat dan menggelitik. Kemarin Bapak Anang, kami di program guru bergerak, Bapak Ibu guru dari sekolah lain itu sebenarnya juga ini benar-benar materi ngobrol 1.4 ini karena kita selain pendidik juga sebagai orang, saya yakin bahkan saya sendiri juga belum memposisikan diri sebagai manajer di rumah, gitu. Yang masih pada itu mungkin malah kadang membuat rasa bersalah atau mungkin gitu. Kemudian juga masih memberikan dan dampaknya memang itu tadi, ya dampaknya. Tapi perlahan-lahan anak itu kan perkembangan kognitifnya itu kan semakin berkembang Pak Nana. Kalau sekarang putra panjenengan usianya masih kecil, mungkin belum bisa diajak berpikir, ya belum, makanya anak TK itu kan masih bintang ya, kasih bintang gitu kan ya, kasih bintang. Tapi kan lama-lama nanti harus dikurangi, karena nanti semakin besar dia kalau mengharapkan reward terus, wah ya bagaimana kan begitu. Jadi sering diajak ngobrol, sering diajak belajar tentang ikhlas, tentang niat, tentang itu. Kalau itu untuk anak kita di rumah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita melakukan sesuatu tapi dengan harus ada hadiah dari bapak ibunya. Nah, gitu. Tapi kita ajak ngobrol, lama-lama pasti dia akan, oh iya ya ini kan sudah kepentingan saya sendiri ya, pasti akan seperti itu. Insya Allah ini di rumah saya juga sudah mulai berkurang. Dulu minta tolong apa begitu, ini nanti buat saya kembaliannya. Itu kan ribet, Tapi kalau sekarang sudah berkurang, ya, karena dia juga sudah mulai bisa kita ajak bicara, bisa kita ajak untuk berpikir. Nah, kemudian apakah restitusi tadi gagal Pak Nana? Ya ada kemungkinan gagal. Kan kita kan juga belajar, gitu ya. Kalau kita gagal, bagaimana ya kita referral? Kalau di BK itu enggak yang wah pokoknya kalau BK itu pokoknya harus bisa menangani masalah, harus tuntas semuanya. Ya tidak, ada masalah-masalah tertentu yang bahkan tidak boleh ditangani BK Pak Ibu. Narkoba itu BK tidak boleh menangani Pak Ibu. Tapi kita rujuk, kita referral. Kita referral ke mana? Kita referral ke BNN. Kalau dia sakau, kita referral ke rumah sakit. Kalau kita ada kasus terkait apa, kita referral ke Polri. Tapi kita tetap mendampingi. Jadi prosedurnya Pak Nanang. Kalau kita sudah bendera putih, ya guru itu bukan super. Ya, guru itu bukan super, harus pokoknya kudu dari saya itu kemarin tes apa ya? Oh saya sama Bu Lisa itu tes apa ya Bu Lisa? Jawaban kita salah ya Bu Lisa. Guru merupakan orang yang super, harus bisa menangani semua. Jawaban saya sama Bu Lisa itu salah Bapak Ibu. Jadi kita ini bukan manusia super.
Tapi kita harus mau belajar. Ini ada ilmu baru dan alhamdulillah menurut saya sangat bermanfaat sekali. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk sesi disiplинasi. Nanti untuk refleksi saya minta pendapat satu Bapak Ibu guru, satu saja relawan. Relawan. Apa hal positif yang panjenengan dapat dari kegiatan kita hari ini? Kemudian perasaan panjenengan bagaimana? Kedepannya nanti kira-kira bagaimana? Monggo Bapak Ibu silakan relawan. Bu Rumada, Bu Teti, Bu Duyana, Bu Dati, Pak Tarmadi mungkin, silakan. Monggo waktunya 3 menit saja karena ini sudah sore sekali. Yang di depan, Mbak Lutfi. Biar segera kita closing. Bu Ting mungkin yang didapat sama kelas. Selamat siang. Hal yang didapat dari bagaimana kita istilahnya mengelola anak, bagaimana merubah konsep desa itu sendiri ya, seperti itu. Terus kemudian ada banyak hal tantangannya yang banyak. Sebenarnya tadi saya tertarik, tetapi mau disampaikan oleh yang saya hari. Terus kemudian nanti kita akan seperti tadi membentuk satu keyakinan kelas itu tadi. Semoga nanti bisa. Terima kasih Bu Ting yang sudah menyampaikan refleksinya. Jadi tadi banyak yang didapat gitu ya, dan membuat konsep kita sedikit bergeser, berubah gitu. Kemudian insya Allah besok akan mulai membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi memang harapannya adalah dari aksi nyata ini bukan sekedar aksi nyata Bapak Ibu, tetapi ada produknya keyakinan kelas. Untuk apa? Ya untuk membantu kita menangani masalah anak-anak. Kalau usaha kita itu ternyata masih gagal, ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, kerjasamanya Bapak Ibu, dan ini sudah sangat sore. Ya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama bergerak, Bapak Ibu ya. Bergerak baik menggerakkan diri sendiri maupun menggerakkan anak didik kita untuk berubah ke arah yang lebih baik Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, karena ini merupakan awal tahun pelajaran. Baik, ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas?
Belum. Ya, oke. Baik, keyakinan kelas ini memang sebuah istilah ya, istilah yang agak baru ya. Jadi mungkin baru sekitar 2-3 tahun terakhir ini. Oke. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan ya yang nantinya akan diyakini oleh seluruh anggota kelas. Agar apa? Agar perilaku kita ya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, baik, anak-anak, kalau kemarin-kemarin kelas ini tentunya sudah memiliki peraturan ya. Peraturannya kira-kira apa saja? Kalimatnya masih negatif atau masih kurang enak didengar mungkin? Ya, baik. Sekarang mari kita tuliskan peraturan lama kita kemarin yang kalimatnya mungkin masih negatif. Ya, boleh Bu Guru minta tolong siapa? Oh ya, silakan. Mbak Aulia nanti akan menuliskan peraturan teman-teman yang kemarin mungkin masih kalimatnya masih negatif atau mungkin kurang enak didengar dan lain sebagainya. Paling tidak ini nanti sekitar ada 7 atau 10 mungkin yang peraturan kemarin itu tadi. Nanti dia dituliskan oleh Mbak Aulia. Yang lain silahkan mengungkapkan. Yuk, siapa yang akan mengungkapkan pertama kali? Ayo siapa? Silakan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa kemarin kira-kira? Dilarang mencontek, Bu. Dilarang mencontek. Nomor 2. Dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua dilarang mencontek. Yang ketiga apa kira-kira kemarin? Tidak terlambat ke sekolah, tidak terlambat datang sekolah. Oke. Yang keempat siapa? Dari kelompok sini ya. Dilarang makan minum di kelas waktu pelajaran. Dilarang makan minum di kelas waktu pelajaran. Selanjutnya yang nomor 5 siapa kira-kira? Dilarang berkata kasar. Masih ada lagi? Dilarang memakai aksesoris berlebihan. Dilarang berkata kasar, dilarang memakai aksesoris berlebihan. Ada lagi? 7. Terkait dengan tugas misalnya? Dilarang Ya. dilarang menjabat di kelas PR. Dilarang kerjaan kayak di kelas. Nah, kalau pekerjaannya sudah pulang sekolah di kelas gimana? Boleh. Boleh. Dilarang terlambat melakukan PR. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kasar. Dilarang terlambat melakukan PR. Iya, ini sudah ada 7. Kira-kira masih ada? Kira-kira masih ada?
pengertian tentang belajar, makan minum, perkataan, kemudian apalagi kira-kira fasilitas kelas? Dilarang bermain HP saat pelajaran. Nomor 8, dilarang. Mbak ini tadi dilarang. Dilarang bermain HP saat pelajaran. Oke, masih ada lagi. Dilarang coret-coret meja. Dilarang coret-coret meja. Dinding maupun pintu. Berarti itu sudah masuk fasilitas ya. Fasilitas ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, sudah ada 9 ya peraturan yang mungkin itu kemarin yang sudah kalian terapkan di kelas. Namun kalau kita tinjau, ini masih menggunakan kalimat negatif. Nah, biar enak didengar, mari kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi yang pertama, yuk siapa yang membantu menuliskan? Saya bantu menuliskan. Yang pertama tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2. Nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Terus nomor 2, dilarang mencontek. Kira-kira apa kalimat positifnya? Kerjakan sesuai kemampuan. Mengerjakan sesuai kemampuan. Mengerjakan dengan jujur. Boleh? Boleh. Mengerjakan dengan jujur dan sesuai kemampuan. Nomor 3, datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Nomor 4, dilarang makan dan minum saat pelajaran. Makan dan minum di jam istirahat. Makan dan minum di jam istirahat. Nomor 5, nomor 6 hampir sama ya, dilarang berkata kasar. Dilarang berkata kasar. Dan Saling menghargai. itu nanti nilai kebersihannya. Bersihkan dengan sopan. Berkata bersikap ya. Bersikap dan berkata dengan sopan. Dilarang membuli. Sama ya. Harus sopan. Kemudian dilarang terlambat mengumpulkan PR. Ini kerjaan ya, mengumpulkan PR tepat waktu. Dilarang bermain HP saat pelajaran. Menggunakan HP sesuai kesepakatan atau menggunakan HP apa saja ya, menggunakan HP sesuai kesepakatan. Karena nanti dengan bapak ibu guru mungkin ada kesepakatan ya di awal pembelajaran atau bagaimana itu menggunakan depan. Terus dilarang bermain HP sudah, dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Berarti apa? Menjaga fasilitas kelas. Baik, sudah ada kalimat positifnya juga. Sudah paham ya semuanya ya. Sekarang dari kalimat positif ini kita sandingkan menjadi keyakinan kelas. Oke, ayo Mbak Aulia atau Mbak Linda, Mbak
Dituliskan di sini keyakinan kelasnya. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa ini nilai kebajikan? Menjaga kebersihan. Saling. Ada kata saling. Karena semuanya harus saling menjaga kebersihan. Ya, Mbak. Saling menjaga kebersihan. Oke. Yang kedua, mengerjakan dengan sesuai kemampuan. Berarti apa nilai kebajikannya? Kejujuran. Oke. Kejujuran. Yang ketiga, datang sekolah tepat waktu. Kedisiplinan boleh, tanggung jawab boleh. Ambil satu dulu, nanti saya bisa berdaya. Kedisiplinan. Makan dan minum di jam istirahat. Berarti apa itu? Apa ya kira-kira? Kedisiplinan boleh? Boleh. Menghargai, menghormati orang lain. Nanti yang boleh. Ya, kedisiplinan. Apa kedisiplinan lagi, Mbak? Boleh. Ya. Bersikap dan berkata dengan sopan. Apa? Saling menghargai, saling menghormati dan menghargai. Oke. Saling menghormati dan menghargai. Kemudian nomor 6, mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, tadi ini bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Di sini sih ya, tapi lebih bertanggung. Menggunakan HP sesuai kesepakatan. Kira-kira sama kayak dengan makan minum. Sama ya. Jadi apa? Kedisiplinan. Kemudian menjaga fasilitas sekolah. Apa ya? Tanggung jawab. Ya. Terus ini menghargai hak milik. Ya, ini kaitannya dengan hak milik ya. Milik. Menghargai hak milik. Bertanggung jawab dan menghargai hak milik. Maaf, ini tadi yang masukkan satu. Peduli sama berkata kasar sudah. Yang ini tadi yang memakai perhiasan. Yang memakai perhiasan berarti apa tadi nilainya? Kesederhanaan. Nanti nomor 8 kesederhanaan. Oke. Ya, baik, terima kasih saudari pemateri. Terima kasih Mbak Aulia dan Mbak. Ya, baik anak-anak, ini sudah ada keyakinan kelas, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kan 8, tapi ini sama. Ya. Berarti ada 6 nilai kebajikan. Ada 6 keyakinan kelas di sini. Okay. Yang pertama saling menjaga kebersihan. Yang kedua kejujuran. Yang ketiga kedisiplinan. Yang keempat saling menghormati dan menghargai. Yang kelima tanggung jawab dan menghargai hak milik. Kemudian yang keenam kesederhanaan. Ya, terima kasih anak-anak, kalian mudah-mudahan bisa bertekad ya untuk selalu mengingat keyakinan kelas ini agar hubungan kita di kelas juga menjadi enak, menjadi nyaman. Proses pembelajaran juga enak dan nyaman. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Nabila, apa kabar hari ini? Siap Bu, Alhamdulillah baik Bu. Oke, Nabila, saya minta maaf karena saya minta kamu menemui saya. Bu Dewi dengar kalau Nabila membuli Devi pada saat pelajaran matematika. Apakah benar demikian? Benar Bu, saya salah dan minta maaf. Baik, terima kasih kamu sudah mengakui perbuatanmu. Bu Dewi paham kalau manusia itu tidak luput dari kesalahan. Namun kira-kira apa alasanmu membuli Devi? Karena saya gemas Bu, Devi tidak bisa menjawab soal yang cukup mudah dan saya puas membulinya. Oh, begitu. Nabila sadar tidak kalau perbuatanmu itu berdampak buruk pada Devi. Dan sebenarnya cara mencapai kepuasan itu bisa dipenuhi dengan hal yang lebih positif. Iya Bu, Devi jadi kasihan dan tentu sangat malu. Syukurlah kalau kamu menyadarinya. Sekarang mari kita berpikir bagaimana mengatasi situasi tidak nyaman ini. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Iya Bu, Kira-kira hal mana dari keyakinan kelas itu yang belum kamu tunjukkan? menghargai dan menghormati orang lain. Bagus. Lalu apa rencanamu? Saya segera minta maaf kepada Devi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, minta maaf agar situasinya kembali nyaman. Lalu bagaimana mencapai kepuasanmu dengan hal yang positif? Saya akan mengajak Devi belajar bersama agar lebih siap jika ada tes. Oke, ide yang keren sekali dan mudah-mudahan Nabila bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Nabila.